Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aqsa, mahasiswa PPG UIN Salatiga, Mapel Al-Quran Hadis, Batch 2, kategori 2 tahun 2023. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran real di kelas 10 fase E dengan materi Al-Quran adalah Wahyu Allah dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita memulainya dengan doa. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa dan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khali sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini akan menjadi berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sebelah sana sehat? Sehat. Sebelah sana? Sehat. Mantap, alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat dalam pembelajaran, baik hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Amin. Oke, sekarang Bapak mau absen dahulu kehadiran kalian. Bapak minta ketika Bapak panggil nama kalian, sebutkan nama surah daripada Al-Quran. Setuju? Setuju. Oke. Abdul Malik Qudus. Al-Ikhlas. Ainal Fikriyah. An-Nisa. Aira Olivia. Mantap. Amalia Rifqa. Baik. Asrita Salfadisa. Yasin. Asyifatun Nisa. An-Naba. Cudnya Siti Hajar. Al-Isra. Baik. Sesuai dengan bulan ini ya. Dedi Alfa Salam. Al-Fatihah. Fatin Cud Munaiza. Ali Imran. Fatullah. Al-Lahab. Isma Maulida. Maria. Jihan Fitri Rizkina. Baik. Khalila Fairuz Takwir. Muhammad Radif Rizkan. Oke. Miftahul Mirja Ridha. Ar-Rahman. Muhammad Samadi. Sejadah. Nadila Mutiara. Ada? Izin. Naila Sifa Al-Nayya. Al-Hujarat. Rafiqah. Masya Allah. Raidul Rafan Raima. Hah? Al-Qadar. Baik. Raihan Khairullah Zaki. At-Taubah. Baik, alhamdulillah satu orang yang izin, berarti
Yang lainnya hadir ya? Oke, pelajaran kita adalah Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Jadi judul kita pada hari ini adalah, mari kita lihat sama-sama. Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya. Dengan kita mempelajari judul Al-Quran adalah wahyu Allah, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya di dalam proses belajar mengajar kita pada hari ini ada yang namanya diskusi. Di situ kalian akan menampakkan bagaimana cara mengkritisi atau cara mendiskusikan suatu masalah. Nah, di situ perlu dinamakan dengan bernalar kritis, ya. Bertakwa kepada Allah, bernalar kritis merupakan tujuan daripada P5. Tahu kan P5? Kemudian ada lagi, karena kita dari madrasah Rahmatan lil alamin, P5 PPRA ya. Jadi seperti itu. P5 PPRA di sini, PPRA-nya apa? Yang pertama adalah tasamuh dan yang kedua adalah berkeadaban. Berkeadaban itu mempunyai adab, ta'adub ya. Tasamuh bagaimana? Kita ambil dari Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Nanti di situ ada uraian Al-Qur'an menurut bahasa, Al-Qur'an menurut istilah. Nah, menurut bahasa dan menurut istilah itu, setiap ulama memberikan pandangannya masing-masing. Karena ada yang memberikan pandangannya masing-masing, jadi ada perbedaan pandangan di situ. Makanya di situ lahirlah yang namanya toleransi, menerima pendapat orang lain. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, berbasis TPACK, peserta didik dapat menelaah pengertian Al-Quran menurut para ulama, nama-nama Al-Quran, dan perbedaan wahyu, ilham, dan ta'lim untuk menanamkan jiwa kritis dan dinamis dalam menuntut ilmu dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama, nama-nama Al-Quran, dan perbedaan wahyu, ilham, dan ta'lim untuk menanamkan jiwa kritis dan dinamis dalam menuntut ilmu dengan tepat dan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Kita lanjut. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, sebelumnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian dulu. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Baik, apa itu Al-Quran, nak? Wahyu Allah ataupun diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Masya Allah, luar biasa. Oke, kemudian yang kedua, adakah nama lain selain Al-Quran? Ada ya? Ada. Ayo, coba sebutkan. Al-Zikir, apa lagi? Al-Furqan, lagi? Iya. Nama Al-Quran itu banyak ya. Kalau dikatakan oleh Imam Suyuti, ada 55 nama Al-Quran di dalam kitab beliau. Nanti ada 5 nama yang akan kita bahas, yaitu nama yang muktabar, maksudnya nama yang sering digunakan ya. Oke, nanti akan kita bahas di pembahasan inti. Di sini ada asesmen diagnostik. Silakan keluarkan HP kalian. Asesmen diagnostik ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Silahkan di-scan barcode yang ada di depan. Nanti silahkan dijawab soal yang ada di link tersebut. Kerjakan sekarang. Layar ya. Koma-koma itu kan Al-Quran adalah kalam Allah. Iya, langsung.
Udah siap? Oke, terima kasih setelah mengerjakan asesmen diagnostik. Di sini ada sebuah teks, mari renungkan. Siapa yang bersedia untuk membaca, tunjuk tangan. Baik, silahkan. Silakan baca. Malam kubur, ketika pagi menyingsing, semua penduduk alam barzah bergegas dan bertebaran mencari bekal berupa doa-doa dari kaum muslimin. Mereka mengais ke sana kemari untuk mencari doa-doa dari kaum muslimin sebagai bekal mereka. Tetapi ada satu orang bapak tidak sibuk sama sekali, malah duduk-duduk santai. Lalu seorang temannya bertanya, "Hai Pak, kok santai aja, nggak cari bekal?" Dijawab bapak tersebut, "Tidak perlu, bentar lagi kiriman buat saya akan datang." Kawannya bingung. Ternyata di dunia bapak tersebut mempunyai seorang anak yang kerjanya adalah sebagai penjaga kedai harian. Ketika tidak ada pembeli, dia duduk dan membaca Al-Quran dan diniatkan pahalanya untuk ayahnya dikubur. Baik, terima kasih telah membaca. Ya, dari narasi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu adalah apa kira-kira? Bekal bagi kita, penyelamat bagi kita nanti di akhirat. Ya. Oke, kemudian mari amati. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 gambar ya, menunjukkan apa itu kira-kira? Membaca ya, membaca Al-Quran. Betul sekali. Intinya adalah membaca Al-Quran, tetapi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ya, gambar 1 menunjukkan apa? Oke, gambar 2 apa, Nak? Ya, seorang anak yang lagi sedih membaca Al-Quran di pusaran, di kubur orang tuanya bisa jadi ya, di kuburan ibu, bapak atau ibunya. Kemudian gambar 3 menunjukkan ya, walaupun sibuk di dalam kendaraan, itu adalah kereta api ya. Tapi dia menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah gambar ya, lagi sakit tapi dibacakan Al-Quran. Semoga menjadi penyembuh bagi orang yang sakit. Ya, walau bagaimanapun keadaan kita, yang namanya membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran harus kita laksanakan, harus kita buat. Karena apa? Al-Quran adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat nantinya. Baiklah anak-anak, kemudian kita memasuki tahap selanjutnya adalah video pembelajaran yang membahas materi kita pada hari yang berbahagia ini. Silakan disaksikan. Ada suara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga nikmat Allah selalu tercurahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menurunkan kitab suci yang lainnya kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup, way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami Al-Quran, isinya, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun atau oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun dari yang lain. Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian menjelaskan nama-nama Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi, Imam Al-Lihyani mengatakan Al-Quran adalah bentuk kata benda inti ataupun masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Imam Al-Asy'ari mengatakan kata Al-Quran berasal dari lafaz qarana, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian Imam Al-Farra juga mengatakan asal kata Al-Quran adalah lafaz qara'in yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinatu yang berarti petunjuk atau indikator. Kemudian Imam Az-Zujaz juga mengatakan kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qar'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u ataupun yang arti dalam bahasa Indonesia kumpulan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kata Al-Quran adalah isim alam. Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun. Pengertian Al-Quran secara etimologi, ada Syekh Muhammad Khudari Bek mengatakan Al-Quran huwa al-lafdhu al-arabiyyu munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kecil suaranya pula. wa tadhakkuri al-manqulu mutawattiran wa huwa ma daffatain al-mabdu'u bi suratil Fatihah wa makhtumu bi suratin Nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz ataupun firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Syekh Subhi Saleh mengatakan Al-Quran huwa al-kitabul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan Al-Kitabu huwa Al-Quranul maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi sudur man ana bihifdhihi minal muslimin. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kesimpulan dari unsur-unsur pengertian Al-Quran tersebut adalah yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kelima adalah Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam menjaganya dengan menghafal Al-Quran.
Nama-nama Al-Quran yang termasyhur ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran. Diam dulu. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca, sebagaimana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan tertera di surah Al-Furqan ayat pertama. Yang keempat adalah Az-Zikr. Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Az-Zikr ini terdapat pada surah Al-Hijr ayat ke-9. Dan yang kelima adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil ini berada di surah Al-Asy'ara ayat 192. Dari pembelajaran kita kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang lafaznya itu autentik sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Baik anak-anak, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan akan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Ini kenal siapa? Quraisy Shihab ya. Ya, beliau menjelaskan apa perbedaan antara wahyu, ilham, dan ta'lim. Wahyu itu isyarat yang tepat. Ilham itu apa yang Anda peroleh tanpa perantara. Anda rasakan ada semacam bisikan di dalam hati untuk mengetahui sesuatu atau mendorong Anda kepada sesuatu. Memang setiap pengetahuan memiliki subjek dan objek. Subjek dituntut peranannya guna memahami objek. Anda ingin mengetahui nama saya, Anda dituntut untuk bertanya pada saya, siapa nama Anda? Tetapi dalam hidup ini terkadang objek itu yang datang memperkenalkan dirinya kepada Anda. Saya bisa berkata pada Anda, nama saya Quraisy Shihab. Bukan Anda yang bertanya. Dalam pengalaman ilmiah pun hal tersebut sering terjadi. Komet Halley datang setiap 75 tahun. Manusia tidak dapat menemukannya, tapi dia yang datang untuk menampakkan dirinya sehingga manusia mengenalnya. Begitulah wahyu, begitulah ilham, begitulah intuisi, begitulah firasat yang diperoleh manusia yang siap dan suci jiwanya. Mimpi-mimpi yang benar pun demikian. Dia bukan kebetulan, tetapi itu anugerah Tuhan yang disampaikan
Kalau wahyu itu khusus disampaikannya dengan sangat jelas kepada para nabi. Tapi kalau ilham, intuisi bisa saja diterima oleh manusia-manusia yang siap jiwanya untuk melakukan itu. Allah berfirman pada wahyu pertama, Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua cara Tuhan untuk mengajar manusia. Yang pertama dengan kalam, dengan pena, dengan tulisan. Dan yang kedua tanpa perantara. Tapi Tuhan langsung mewahyukan, mengilhamkan kepada manusia. Bersihkanlah hati Anda. Dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan. Jauhkanlah sebisa mungkin pengaruh debu tanah dalam jiwa Anda. Niscaya hati Anda dapat menjadi cermin, menyerap ilmu, menyerap hikmah dengan meminta bantuan Allah. Insya Allah hati kita tercerahkan sehingga kita dapat memperoleh ilham, intuisi, firasat dan sebagainya. Semoga demikian adanya. Baiklah, kalian telah menyaksikan 2 video pembelajaran untuk hari ini. Dari video tersebut, apa yang bisa kita ambil? Al-Quran merupakan kalam Allah. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan kalam Allah. Kemudian nama Al-Quran ada berapa? 5. Yang muktabar ada 5 ya. Ada muktabar itu ada 5 yang sering digunakan. Kemudian apa itu wahyu? Oke, baik. Tahap selanjutnya adalah pembagian kelompok. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Berarti kita harus membuat kelompok. Silahkan duduk per kelompok masing-masing yang sudah Bapak tentukan ya. Silakan. Oke, sudah siap duduk berkelompok? Siap. Sekarang silahkan diskusikan pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluarkan HP kalian, cari di internet tentang materi kita pada hari yang berbahagia ini. Silahkan. Bapak juga sudah menyiapkan link LKPD. Silahkan di-scan LKPD ini dan dikerjakan sekarang juga. Bisa? Iya. Bapak juga menyediakan link materi untuk kalian. Ini ada link materi untuk pembahasan Al-Quran adalah wahyu Allah. Silakan diakses. Baik, udah siap semuanya? LKPD tadi silahkan disubmit ataupun dikirim ke Bapak. Ya. Udah siap? Oke, sekarang adalah presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok. Silahkan dari kelompok kalian mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan, dan kelompok yang lain mendengar apa yang dipresentasikan. Siapa duluan? Ya, kelompok 4 silahkan mempresentasikan hasil kerjanya. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
presentasikan hasil daripada diskusi daripada kelompok kami tentang perbedaan wahyu, ilham, dan taklid. Wahyu ialah suatu isyarat yang cepat dan sangat rahasia, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Wahyu biasanya berlaku pada nabi dan rasul dan diperoleh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ilham adalah sebuah dorongan yang ada dalam alam bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu, seperti ketika kita merasakan lapar, kita ada dorongan untuk makan. Ilham juga semacam intuisi yang diyakini jiwa manusia sehingga mendorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana datangnya. Ilham berlaku untuk manusia biasa dan diperoleh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Proses taklim ini harus dilalui dengan cara usaha manusia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sakura. Saya akan menjelaskan pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran. Beberapa pendapat dari ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi antaranya adalah: yang pertama adalah Syekh Muhammad Hudari. Dalam kitab Tarikh At-Tasrif Al-Islam, Syekh Muhammad Hudari mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu ingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, Sufi Saleh. Sufi Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut: Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai pengertian sebagai berikut: kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan bacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemuliaannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? 1, silakan. Paparkan apa yang sudah didiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurisa. Saya mewakili teman-teman akan menyampaikan tentang pengertian Al-Quran dari segi etimologi atau segi bahasa. Yang pertama ada menurut Al-Lihani. Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja ayat artinya membaca. Nama-nama Al-Quran terus. Siap bacanya langsung ini. Habis itu ke bawah nih. Ya seperti tadi ya, nggak usah baca ayatnya ya. Yang kedua ada menurut Al-Ash'ari. Kata Al-Quran berasal dari lafaz
lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini juga didasarkan pada penyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Yang ketiga ada menurut Al-Farah. Asal kata Al-Quran adalah lafaz qarainun yang merupakan bentuk jamak dari kata qarina yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Yang keempat ada Azik. Azik artinya memberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Yang kelima ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan ataupun telah mempresentasikan hasil kerja kalian. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan bertanya kepada kelompok yang lainnya. Siapa duluan? Oke, kelompok 2 mau tanyakan kepada kelompok siapa? Kelompok 3. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu apa arti dari nama Al-Furqan dalam konteks Al-Quran? Baik. Terima kasih. Ya, silakan dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Al-Furqan artinya pembeda antara benar dan salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana para ulama mendefinisikan fungsi dan tujuan Al-Quran dalam kehidupan umat Islam? Sekian terima kasih. Baik. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahna Inaya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ulama menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki fungsi sebagai petunjuk hidup, pedoman moral, hukum, dan sumber inspirasi spiritual bagi umat Islam. Tujuan Al-Quran adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang ingin bertanya? Tanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nafifah. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan contoh dari masing-masing wahyu, ilham, dan ta'lim dalam konteks agama Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjawab dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Contoh wahyu dalam Islam adalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh ilham dapat ditemukan dalam inspirasi rohaniah yang muncul pada para pemikir dan ulama Islam. Contoh ta'lim adalah proses pengajaran agama Islam oleh guru-guru atau ulama kepada umat muslim. Sekian dari jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kesimpulannya adalah Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian apa lagi? Membacanya adalah ibadah. Itulah yang membedakan kitab Al-Quran dengan kitab yang selain Al-Quran, ya. Karena kita baca Al-Quran akan menjadi ibadah kepada kita. Kemudian 5 nama Al-Quran yang muktabar. Sebutkan. Al-Quran, Al-Kitab, Az-Zikr. Baik, kalian sudah hafal ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya silakan duduk seperti semula. Baiklah, mari kita apresiasi untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Kalian telah menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Kemudian ada sesi asesmen sumatif. Keluarkan HP lagi, silahkan di-scan barcode di depan kalian dan kerjakan soal yang tertera di link tersebut secara individu, tidak lagi per kelompok ya. Ya, bismillah, silahkan kerjakan. Udah siap semuanya? Sudah, baiklah. Bagaimana pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini? Ya, alhamdulillah. Adakah yang bisa diambil dari pembelajaran pada hari yang berbahagia ini? Ada takbir sekali. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Baiklah, Al-Quran adalah sumber kebijaksanaan dan panduan dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan isinya, kita menemukan hikmah, petunjuk, dan inspirasi yang tak terhingga. Keotentikan Al-Quran bukan hanya dalam keberadaannya sebagai kitab suci, tetapi juga dalam kemampuannya untuk memberikan arahan yang relevan dalam setiap fase kehidupan kita. Ini adalah harta karun spiritual yang senantiasa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memahami peran kita dalam dunia ini. Sejatinya, ketenangan dan kebahagiaan sejati dapat kita temukan ketika kita merenungkan serta mengikuti ajaran dan nilai-nilai Al-Quran dengan tulus hati. Anak-anak semua, Al-Quran adalah pedoman kita. Maka dari itu, selalu bersama Al-Quran. Dimanapun kalian berada, baik kalian sedang sakit, baik kalian sedang sehat, apalagi ya, jangan lupakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat nantinya. Menjadi syifa bagi kita dan juga menjadi syafaat di hari kelak. Oke, selalulah bersama Al-Quran. Kata hikmah untuk hari ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari yang berbahagia ini dengan seksama. Ya, baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, kepada ketua kelas silahkan memimpin doa setelah belajar. Silahkan maju ke depan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak semua, Bapak rasa untuk pembelajaran pada hari yang berbahagia ini cukup sekian dulu, dan tolong persiapkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu sejarah turun Al-Quran dan kodifikasinya. Dibaca buku di rumah ataupun dibaca materinya di internet, bisa kalian cari. Oke? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.